Ahmad Rashid Sultan Mansur. Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah. Beliau lahir pada Ahad malam Senin 26 Rabiul Akhir 1313 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 15 Desember 1895 Masehi. Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur anak ketiga dari 7 bersaudara yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya, yaitu Abdul Somad Al-Qusaid. Beliau seorang ulama yang terkenal di Maninjau dan ibunya bernama Siti Abbasiyah yang dikenal sebagai Uncul Lampur. Keduanya merupakan tokoh dan guru agama di kampung Aiange, Maninjau. Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Kiai Haji Muhammad Yunus Anis bergabung pada Perserikatan Muhammadiyah pada tahun 1925. Beliau juga merangkap sebagai ketua pustaka atau sekarang dikenal sebagai Majelis Pustaka dan Informasi. Dan beliau juga menjadi anak panah Muhammadiyah di berbagai daerah seperti Kudus dan Bondowoso. Beberapa kali kepemimpinan Muhammadiyah, beliau juga dipercayai menduduki posisi penting di dalam perserikatan. Nah, Kiai Haji Muhammad Anis juga berperan penting dalam melahirkan kepribadian Muhammadiyah. Di dalam pidatonya di Muktamar 35 yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1962, beliau menjelaskan tentang sifat dan kedudukan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang memiliki bidang kemasyarakatan. Yang kedua, Muhammadiyah selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk kebaikan masyarakat keseluruhan. Yang ketiga, Muhammadiyah dapat menghargai dan bekerja sama dengan pihak lain, organisasi dan partai apapun namanya, yang dapat menghargai dan memaklumi cita-cita Muhammadiyah. Nah, di dalam kesibukannya, beliau juga menyempatkan waktunya untuk menulis beberapa buku seperti yang pertama kitab Syam, yang kedua kitab Takbir, yang ketiga Risalah Siti Aisyah dan lain sebagainya. Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi merupakan penasihat pribadi Presiden Soekarno dalam bidang agama pada tahun 1963. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1902 sebagai putra keempat. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Fakih yang merupakan salah satu pengurus Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai komisaris. Ibunya bernama Nyai Haji Siti Habibah yang merupakan adik kandung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jika diruntut silsilah dari garis ayah, maka Kiai Haji Ahmad Badawi memiliki garis keturunan dengan Panembahan Senopati. Dalam keluarga Badawi sangat kental ditanamkan nilai-nilai agama. Hal tersebut sangat mempengaruhi dalam perilaku hidup dan etika kesehariannya. Di antara saudara-saudaranya, Kiai Haji Ahmad Badawi memiliki kelebihan, yaitu suka berorganisasi. Usia kanak-kanaknya dilalui dengan belajar mengaji bersama ayahnya sendiri. Pada tahun 1908 sampai 1913, ia menjadi santri di Pondok Pesantren Lerap, Karanganyar. Dia di sana belajar mengenai nahwu dan juga sorof. Pada tahun 1913 sampai 1915, ia belajar dengan Kiai Haji Dimyati di Pondok Pesantren Termas, Pacitan. Pada tahun 1915 sampai 1920, ia menjadi santri di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan. Dan ia mengakhiri pencarian ilmu agama di Pesantren Kauman dan Pesantren Pandean di Semarang pada tahun 1920 sampai 1921. Pendidikan formalnya hanya ia dapatkan di Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang belakangan ini disebut dengan Standard School dan kemudian diubah namanya menjadi SD Muhammadiyah. Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman dilahirkan di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 2 Maret 1904. Ia merupakan anak dari keluarga yang sederhana dan taat beribadah. Beliau merupakan anak dari keluarga yang gemar membaca dan menuntut ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Pada masa kecilnya, beliau diajarkan membaca dan menuntut ilmu oleh ayahnya sendiri. Pada usia remaja, yaitu pada tahun 1914 hingga 1918, ia pun mulai menempuh ilmu pendidikan di pondok pesantren di daerah Gresik. Kemudian pada saat 1918 sampai 1924, ia pun menempuh pendidikan di pondok pesantren, tetapi dia di luar daerah Gresik. Nah, jadi bisa dikatakan di pengalamannya 10 tahun itu, ia pun memiliki banyak
manfaat, yaitu ia pun bisa belajar bahasa Arab dan kemudian menguasai buku-buku yang telah berada di pesantren tersebut. Jadi bisa dikatakan beliau memahami buku-buku yang telah ia dapatkan dari pesantren-pesantren sebelumnya. Kemudian beliau memiliki entrepreneurship atau memiliki jiwa entrepreneurship-nya yang sangat kuat. Oleh karena itu, beliau pun membuat sebuah bisnis yang sangat besar, yaitu di mana bisnis tersebut meliputi bidang alat-alat bangunan, kemudian ada galangan kapal, selanjutnya memiliki pabrik tenun di Gresik. Nah, dengan dia memiliki pabrik di Gresik, beliau diangkat menjadi ketua kepemimpinan perdagangan sekawan sedaerah Gresik. Kemudian pada awal mulanya yang masuk ke Muhammadiyah, ia pun berusia 21 tahun atau pada tahun 1925. Dikarenakan kepintaran beliau di bidang ulama dan cendekiawan, ia pun diangkat menjadi ketua umum Majelis Tarjih Muhammadiyah di Gresik, Jawa Timur pada periode 1932 hingga 1936. Selanjutnya, sebelum meninggalnya beliau atau sebelum wafatnya beliau, ia pun dikukuhkan sebagai ketua pimpinan umum Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 pada tahun 1968. Kemudian, beberapa selang atau jabatan beliau yang telah dilaksanakannya, ia hanya beberapa hari saja dikarenakan beliau meninggal dunia. Selanjutnya, kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh Abdul Razak Fahrudin yang dimana usia tersebut masih muda. Kiai Haji A.R. Fahrudin. Pak A.R. demikian panggilan akrab nama beliau, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Beliau adalah seorang dengan rekor terlama dalam memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun pada tahun 1968 sampai 1990. Pak A.R. lahir pada tanggal 14 Februari 1916 di Cilanggap, Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya, Kiai Haji Fahrudin, adalah seorang lurah naib atau penghulu di Puro Pakualaman yang disahkan oleh kakeknya Sri Paduka Alam 8 di daerah Bleberan, Garut, Brosut, Kulon Progo. Sementara ibunya adalah Ibu Maimunah binti Kiai Haji Idris Pakualaman. Pada tahun 1928, Pak A.R. mulai bersekolah formal di Standar School Muhammadiyah Bawasasran, Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1925, ia pindah di Standar School Muhammadiyah Prenggan, Yogyakarta. Dan setelah itu dia masuk ke Sekolah Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah ayahnya meninggal pada usia 72 tahun, pada tahun 1932, Pak A.R. masuk belajar ke Sekolah Madrasah Darul Ulum Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1935, Pak A.R. melanjutkan ke Sekolah Madrasah Tabligh School Muhammadiyah kelas 3. Pada tahun 1935, Pak A.R. dikirimkan oleh Hubestur Muhammadiyah ke Balangtalai dengan tugas untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah, dan ia di sana juga mendirikan Sekolah Dasar Wusto Mu'alimin Muhammadiyah. Pada tahun 1938, dia juga mengembangkan hal yang sama di daerah Ulak Paceh, dan pada tahun 1941, ia pindah ke Sungai Batang dan Sungai Berong sebagai pengajar HIS Muhammadiyah sama dengan tingkat SD.